Mungkin kalau saya ngerasa, nggak tahu ya, kalau tadi kamu nanya, terus apa yang pertama kali terlintas sih? Kadang-kadang nama itu jadi tersemat terlalu berat di diri saya, di pundak saya. Halo semuanya, welcome back to acara Modcast Matematika Podcast. Modcast bukan hanya sekedar podcast biasa, walaupun dikemas secara sederhana dan apa adanya. Nah, walaupun namanya Matematika Podcast, kita nggak akan ngebahas mengenai soal matematika nih guys. Karena kita akan ngebahas mengenai topik-topik seputaran yang cukup bermanfaat untuk kita semua. Nah, hai, perkenalkan nama aku Linda dari Matematika Angkatan 2019. Nah, di sini aku ditemenin oleh seseorang yang tentunya cukup terkenal dan udah pasti kita kenal semuanya ya guys. Jadi langsung saja, inilah dia, Kak Dewa Gede Satya Ranasika Kusuma atau Kak Satya. Nah, oke guys, FYI aja nih, Kak Satya merupakan Presiden BEM Universitas Udayana periode tahun 2020 yang juga merupakan Presiden BEM dari Kabinet Reparasi Cipta Udayana. Nah, langsung saja ya kita wawancara sedikit dan sapa-sapa sedikit Kak Satya. Halo Kak, apa kabar? Halo Linda, salam kenal teman-teman juga. Gimana Kak, tadi perjalanan ke sini lancar atau masih bingung gitu? Astungkaro syukurnya lancar, tapi memang ya Denpasar Bukit cukup jauh. Oh, berarti dari Denpasar ya Kak ke sini? Oke, untungnya tidak hujan ya Kak? Iya, syukurnya nggak hujan. Gimana Kak, akhir-akhir ini kesibukan Kakak ngapain aja? Kebetulan karena baru kemarin bulan Januari ya officially demisioner. Jadi memang kalau secara kesibukan mungkin nggak sesibuk di tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun lalu ketika saya menjabat sebagai Presma. Jadi ya sejauh ini kesibukannya masih kuliah sih. Berarti masih kuliah aja kesibukan Kakak akhir-akhir ini ya? Oke Kak, kalau aku mau nanya-nanya seputaran Presma boleh nggak sih Kak? Aman. Oke, jadi aku mau nanya nih Kak, kan Kakak dulu lebih banyak dikenal oleh orang-orang karena menjadi Presma nih. Nah, apa sih motivasi terbesarnya Kakak sehingga Kakak memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai figur Presma di saat orang-orang lain di luar sana berbondong-bondong ingin cepat-cepat lulus dan mendapatkan IPK bagus serta ingin cepat-cepat kerja, tapi Kakak lebih memilih untuk mengabdi sebagai Presma. Apa sih motivasi terbesarnya Kakak, apa dan mengapa? Boleh diceritain nih Kak. Secara garis besar sebenarnya nggak pernah terpikir ya, nggak ujuk-ujuk ketika masuk ke UNUD terus jadi maba terus pengen jadi Presma, nggak. Bahkan nggak punya pikiran sama sekali akan jadi Presma kemarin dari awal ketika masuk di Udayana. Kenapa? Apa yang menjadi motivasi? Tentunya karena kemarin di tahun pertama saya kuliah, kebetulan saya memang di SMP dan SMA ikut organisasi juga, jadi di kuliah ngerasa kayak nanggung gitu kalau nggak ikut organisasi. Akhirnya saya mutusin untuk ikut di organisasi universitas di BEM PM Udayana kemarin di tahun pertama, dan setelah saya jalani ternyata cukup nyaman, maksudnya baik. Saya sadar ini organisasi ini sangat baik bagi saya untuk tempat saya berproses, tempat saya belajar banyak, sampai akhirnya saya lanjut lagi di tahun kedua, dan itu pun belum ada pikiran sama sekali itu untuk jadi Presma. Di tahun kedua saya lanjut sebagai seorang Menteri Pendidikan waktu itu namanya, dan di sepanjang perjalanan Menteri pun nggak ada kepikiran juga, belum ada kepikiran. Maksudnya di awal-awal perjalanan itu sampai akhirnya di pertengahan saya mulai ngerasa bahwa BEM khususnya ya, BEM dan Udayana udah ngasih saya banyak tempat untuk belajar, udah ngasih saya banyak tempat untuk banyak kesempatan. Kayaknya nggak ada salahnya saya untuk coba ada lagi di tahun ketiga sebagai calon presiden mahasiswa dan mengembalikan apa yang sudah diberikan kepada BEM dan UNUD waktu itu. Kesempatan-kesempatan itu saya berikan sebagai sebuah wujud terima kasih. Itu sih sebenarnya yang jadi dasar banget ya, sebelum akhirnya nanti kita bicara soal gimana saya ngelihat permasalahan di kampus, gimana kayaknya saya mampu untuk mengadvokasi atau membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Begitu juga dengan permasalahan sosial. Jauh sebelum itu, motivasi paling pertama banget adalah soal bagaimana bisa saya mengucap terima kasih kepada organisasi saya selama 2 tahun dan Udayana yang udah ngasih saya banyak kesempatan. Udayana ya, kampus, bukan nggak bicara soal pejabatnya, nggak bicara soal dosennya, nggak bicara juga soal mahasiswanya, tapi
Udayana, wadah kampus ini yang udah ngasih saya banyak kesempatan dan pembelajaran. Berarti motivasi kakak karena Udayana ya kak ya? Ya mungkin juga dibarengi dengan rasa sayang saya sama Udayana. Rasa memiliki? Iya, rasa memiliki sama Udayana, itu sih. Gimana sih cerita awal kakak daftar ingin menjadi Presma sampai akhirnya terpilih, itu gimana sih prosesnya kak? Runtutan ceritanya gimana sih kak? Sampai akhirnya terpilih. Oke, kalau proses dan ceritanya secara garis besar sih kemarin itu kalau nggak salah daftar pasti di akhir tahun sih. Saya lupa persisnya bulan apa. Kayaknya sih November ya kayaknya kalau saya nggak salah. Di November tahun 2019 berarti saya daftar. Setelah kelar, sebenarnya masih ada kerjaan di BEM, di kementerian. Ada beberapa hal yang harus dituntaskan, cuman gara-gara memang ada keperluan untuk mencalonkan diri, jadinya karena kebetulan juga salah satu syarat untuk mencalonkan diri itu nggak boleh terikat di organisasi apapun, jadi memang dinonaktifkan sementara. Terus setelah saya dinonaktifkan dari BEM waktu itu, akhirnya barulah saya mencalonkan diri waktu itu dan nyari wakil. Kebetulan ada memang teman yang satu visi dan misi yang saya ajak kemarin, Nata Mane, dan dengan. Berarti itu kakak yang milih sendiri? Iya, kebetulan saya memang sebenarnya kalau saya sih nggak ngerasa saya milih ya, cuman kayak dipilihin oleh, kalau bahasa lebih ke dipercaya oleh teman-teman. Nggak juga, tapi bahasanya tuh kayak bahasa apa ya, apa bahasanya, dipilih oleh, kayak dipertemukan oleh semesta gitu loh. Kayak maksudnya kayak padahal sebelumnya tuh sebelum maksudnya dalam proses perjalanan selama 1 tahun saya ada di satu organisasi sama dia. Maksudnya ada beberapa momen yang dimana kita ngobrol pada akhirnya, dimana kita tukar cerita, dimana kita tukar pandangan, sampai akhirnya di akhir tahun kemarin ngerasa saya mau nyalon, terus ternyata dia juga punya keinginan sebenarnya. Tuh akhirnya pas nyamperin, nggak perlu banyak nggak perlu banyak dialog atau apa ya, bujuk rayu atau apapun lagi, maksudnya langsung klop gitu. Karena kita nyalon. Terus ya udah daftar, mencari segala persyaratan, nyari tim sukses, nyari dukungan berupa KRM untuk sebagai salah satu prasyarat untuk mencalonkan diri, dan ya udah mencalonkan dan kebetulan beruntung dan kebetulan dipercaya sebagai presiden mahasiswa di tahun kemarin. Gimana tuh perasaannya kak waktu dinyatakan terpilih sebagai Presma? Oke. Unexpected sebenarnya, dan memang ya saya pun masih punya rasa pesimis di detik terakhir, apakah mampu, apakah akan menang nantinya dan sebagainya. Ya tentunya senang sih ternyata dipercaya sama teman-teman di Udayana, dikasih kesempatan belajar lagi. Ternyata walaupun saya tadi bilang ini kesempatan saya untuk ngasih ucapan terima kasih atau mengembalikan jasa-jasanya, tapi ya saya juga selama 1 tahun kemarin juga dapat banyak pembelajaran, banyak banget bahkan. Kalau dinilai dari 3 tahun ya paling banyak emang pembelajaran waktu ketika jadi Presma sih. Apa sih suka dukanya kakak selama menjadi Presma? Dukanya dulu deh kak, kayak misalnya kakak pernah tinggalin kelas mungkin, atau waktu bersama keluarga menjadi berkurang, atau apapun itu kak. Suka dukanya. Dukanya itu tadi ya, jelas ninggalin kelas, jarang banget sama keluarga. Bahkan ada di momen-momen dimana kalau saya kemarin 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, momen dimana kalau saya diam 1 hari aja di rumah, pasti saya ditanya sama ibu saya, nggak keluar hari ini, kok tumben nggak keluar? Itu loh, misalnya kalau 1 hari aja, bahkan itu yang buat saya, ternyata kok aku minggu pun cabut dari rumah. Karena terbiasa di luar kak ya. Makanya kemarin ketika habis demisioner, ketika habis selesai menjabat, ngerasa kayak nggak biasa diem di rumah sebenarnya, karena udah, kalau saya kayaknya soalnya bukan cuma kuliah aja, kebetulan memang SMA dan SMP pun karena ikut organisasi ya, jadi udah lumayan sering pulang malam dan sebagainya. Kalau kemarin bukan cuma pulang malam lagi, bahkan nggak tidur di rumah gitu loh. Kalau kemarin selama 1 tahun, karena kan juga ngimbangin sama tugas ya. Maksudnya saya kebetulan sering nugas sama teman-teman di rumah teman, jadi sering nginep juga, jadi nggak sempat pulang dan sebagainya. Itu sih. Dan sering ninggalin kelas iya juga. Terus
Apa lagi dukanya? Ya apa ya? Tapi dari orang tua kakak mensupport kan kak ya? Tetap mensupport kakak walaupun kakak jarang di rumah. Karena ya walaupun ini ya, walaupun aneh, maksudnya nggak biasa ya punya anak yang ya kan kalau di itu dah tadi yang kamu bilang di awal soal ketika teman-teman yang lain berbondong-bondong dan sebagainya kan kakak jadi orang, saya jadi salah satu mungkin ya jadi salah satu orang yang melawan arus utama itu gitu loh. Jadi ya orang tua pun mungkin di awal ngerasa kaget, cuman ya udah anaknya juga nggak bisa dibilangin kan, toh juga dia nggak, saya juga nggak aneh-aneh juga kan. Ya udah walaupun Yang penting masih di jalan positif aja lah ya. walaupun harus membuang banyak waktu dan beberapa kali ninggalin kuliah, ya pasti ada plus minusnya. Oke. Presma itu seperti apa sih kak di sudut pandangnya kakak? Resma ya? Mungkin kalau saya ngerasa, nggak tahu ya, kalau tadi kamu nanya, terus apa yang pertama kali terlintas sih? Kadang-kadang nama itu jadi tersemat terlalu berat di diri saya, di pundak saya ya, maksudnya kayak bebannya itu pasti berat banget. Karena banyak, ya Udayana ini bukan universitas yang kecil, walaupun masih banyak juga universitas yang besar lainnya ya, tapi kita di Bali termasuk universitas yang paling besar ya, memang yang paling besar di Bali dan tertua juga. Jadi ya sematan ketua di antara seluruh mahasiswa di Udayana yang jumlahnya 20 ribuan jelas berat bagi saya. Dan apa ya, kalau di mata saya kalau saya ngelihat sih lebih kepada sosok yang mampu menjadi ini ya, yang mampu menjadi contoh, yang mampu membantu mahasiswa Udayana, menuntun mahasiswa Udayana menuju itu tadi kesejahteraannya. Ya padahal bahkan pun kalau misalnya bicara mahasiswa, nggak cuma mahasiswa, karena kita tahu tugas mahasiswa sebenarnya kan dia juga harus giving back to society, dia juga harus membantu mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Dan itu jadinya juga salah satu tanggung jawabnya Presma untuk memastikan mahasiswanya, teman-temannya juga mampu memberi balik ilmu yang sudah didapatkan di kelas-kelas formal itu ke society, ke masyarakat. Itu sih. Bicara tentang kita sebagai mahasiswa itu harus mampu menjadi agent of change kak ya, dan harus mampu menampung aspirasi dari masyarakat nih. Nah, kakak ngeliat gimana sih Udayana yang sekarang? Kan seperti yang kita ketahui bahwa banyak nih mahasiswa Udayana yang bahkan bisa dikatakan takut atau nggak berani gitu saat ikut-ikut aksi. Contohnya seperti penurunan UKT kemarin tuh di depan rektorat. Masih banyak gitu yang ragu-ragu untuk ikut. Itu menurut kakak gimana sih kak? Oke. Sebenarnya kalau saya ngeliat sih banyak faktor ya yang jadi penyebab. Nggak cuman karena gini. Kalau saya kadang-kadang berpikir bahwa kenapa sih saya punya pemikiran yang seperti ini? Kenapa sih kok kayaknya saya mudah resah akan hal-hal yang nggak biasa terjadi dan nggak bisa saya diam dengan keresahan itu? Kenapa sih kok lantas saya harus bergerak? Berarti berawal dari keresahan? Iya. Dan saya nanya kadang-kadang kenapa sih saya yang berpikir kayak gitu? Kenapa teman-teman yang lain ada yang enggak mungkin berpikir seperti itu, ada yang belum, ada yang memang sudah berpikir seperti itu, resah tapi memutuskan untuk nggak bergerak. Jadi saya mungkin ya hasil apa yang saya pikirkan itu sampai pada sebuah, bukan kesimpulan sih, sampai kepada sebuah hipotesa mungkin ya, karena saya belum banyak nguji kebenarannya juga soal ya itu tergantung lagi gimana kita dibentuk, gimana lingkungan, gimana pendidikan kita hari ini membentuk pola pikir kita sekarang itu sebenarnya. Dan mungkin kalau yang saya lihat produk yang seperti ini yang kita tahu mahasiswa Udayana kebanyakan yang kayak tadi kamu jelasin soal masih ragu dan sebagainya, atau mungkin bahkan cenderung mengarah kepada sikap apatisme, ya mungkin ya jadi salah satu faktor penting yang membentuk itu adalah pendidikannya. Pendidikan yang saya bilang nggak cuma di kuliah aja sebenarnya, tapi soal gimana SD kita dikasih, ya pendidikan SD, SMP dan SMA kita seperti apa sih emang, apakah kita diajarkan kapan sih pendidikan kita mungkin yang di Indonesia ya ngajarin soal
ngajarin gimana caranya meningkatkan kepekaan sosial kita. Kapan sih emangnya? Menurut saya sih itu salah satu hipotesa saya, pendidikan itu menjadi faktor utama yang menentukan gimana kita terbentuk, pola pikir kita terbentuk. Karena apa? Ya bisa kalau kita renungi bersama, di mana sih waktu kita habis sebenarnya? Oke, mungkin sekarang WFH di rumah ya, pendidikan dari rumah. Tapi kan kemarin-kemarin kan kita sekolah berapa jam ya? Dari jam 7 sampai jam 1, jam 2, jam 3, 8 jam ya kurang lebih ya. Ya 8 jam dari 24 jam kan itu sepertiga satu hari gitu loh. 8 jam lagi di rumah atau di luar, 8 jam lagi tidur gitu kan. Ya mayoritas yang membentuk kita sebenarnya pola pikir menurut saya ya, selain keluarga, selain lingkungan di rumah, ya lingkungan di sekolah juga, pendidikan kita, guru-guru kita, cara kita yang ngajar, itu sebenarnya. Dan ya itu terbukti dengan coba aja di random tanya ke teman-teman, ke kebanyakan teman-teman, gimana sih sederhana ya, contoh sederhana untuk menguji hipotesa itu. Tanya aja coba. Gimana teman-teman, apa sih yang terlintas pertama kali ketika teman-teman dengar kata bakti sosial ya? Kayaknya saya yakin, saya belum pernah survei juga, sangat ingin sebenarnya untuk menguji ini. Kayak kalau tapi asumsi saya pasti yang jawab adalah oh baksos, ya udah gimana sih kegiatannya kira-kira? Ya udah ngasih sembako. Salah nggak? Nggak sih sebenarnya, nggak salah. Cuman yang harusnya bisa dilakukan adalah kan baksos nggak cuma ngasih sembako aja. Harusnya baksos itu ya bakti sosial yang dilakukan oleh mahasiswa ya, yang dilakukan oleh anak-anak bangsa yang punya intelektualitas, ya gimana caranya memandirikan masyarakat, bukannya memanjakan dengan nyuapin mereka dengan baksos gitu loh. Memandirikan mereka sehingga mereka bisa berdiri dengan kakinya sendiri, bisa sejahtera dengan kakinya sendiri juga. Ya maksudnya bersama-sama memandirikan mereka, jangan hanya buat mereka bergantung pada kita ataupun orang lain gitu loh. Itu kan itu layak untuk kita uji bersama. Juga pernah dengar nih Kak kutipan yang menyatakan seperti ini. Kalau dulu nama besar kampus itu disebabkan oleh mahasiswanya yang hebat. Namun sekarang mahasiswanya merasa hebat karena nama besar kampusnya. Seperti itu Kak. Jadi kayak banyak gitu loh yang mahasiswa yang merasa, aku dapat universitas negeri nih, berarti aku udah hebat gitu. Jadi nggak perlu apapun yang aku lakuin. Padahal sebenarnya seperti kita ketahui bahwa UNUD itu kan termasuk kampus yang kampus pewahyu rakyat. Seperti itu. Ya itu sih sebenarnya yang juga ya itu kan menunjukkan kalau saya sih ngeliat itu sebagai sebuah arogansi ya. Jadi kayak ya udah aku udah dapat universitas negeri dan sebagainya. Oke. Bener kok. Ya maksudnya itu layak disebut sebagai sebuah pencapaian, bener. Cuman kan lantas yang lebih penting adalah setelah itu apa? Apakah hanya ingin berdiam saja dan sebagainya atau gimana? Itu sebenarnya, dan ya saya sih masih sepakat kalau itu semua banyak dipengaruhi oleh itu tadi, pendidikan kita. Dan lingkungan ya Kak. Ya bener banget. Udah deh, jangan dah terlalu tegang-tegang ya Kak ya. Coba sekarang Kakak ceritain apa sih keseruan Kakak atau enggak cerita lucu selama Kakak menjadi Presma? BTW ini podcastnya didengar sama mahasiswa MIPA ya? Iya, maksudnya targetnya kan mahasiswa MIPA ya? Iya Kak. Oke. Umum sih. Oh, umum ya, oke. Ya pasti yang denger mahasiswa nggak sih ya? Iya pasti. Okay. Keseruannya, oke. Keseruan sama tadi apa? Keseruan dan hal-hal lucunya. Hal menarik. Kalau yang tadi paling pertama terbayang sih pasti di gininya sih. Pasti di ininya apa namanya? Pasti di aksi-aksi nyelenehnya sih sebenarnya. Contohnya Kak? Contoh. Biar relate nih sama teman-teman, kebanyakan itu dah waktu UKT kemarin nyetop mobil rektor. Ya itu sebenarnya penuh. Ada videonya Kak ya? Iya, ya maksudnya itu apa ya? Itu trending banget. Tengil. Cuma banyak teman-temanku dari univ lain tuh juga nanya, itu kenapa sih kayaknya? Maksudnya kayak ya udah, rektor nggak bisa ditemuin, terus ini ya yang sebenarnya perlu kita sadari teman-teman. Ya terima kasih wadahnya teman-teman himpunan matematika, jadi saya bisa menyebarkan agitasi dan propaganda secara lebih menggeliat lagi kepada mahasiswa Udayana. Ya kan sekaligus mengedukasi kita. Siap, benar-benar. Apa namanya? Yang kan jadi waktu itu kita ngubungin beberapa kali Bu Rektor, nggak bisa terus nggak mau gitu loh. Pokoknya udah lama waktu itu kita nunggu, terus
apa selalu diarahin ke WR3 yang nerima. Padahal kalau kita tahu skema yang disediakan adalah skema yang akan terjadi kalau kita nggak diterima langsung oleh Bu Rektor, pasti ujung-ujungnya kayak mohon maaf ya, saya tunggu dulu keputusan Bu Rektor. Jadi nggak bisa clear di audiensi itu, di pertemuan itu hasilnya gitu loh. Nah akhirnya ya udah kita bingung. Ya udah akhirnya ya ada yang ngide, udah kita stop aja mobilnya gimana? Kita samperin langsung. Ya udah sih, ya udah akhirnya pada saat itu, karena pokoknya kayak udah di film-film tuh loh, kayak penyergapan gitu loh. Terus kita berangkat pagi, sebenarnya itu maunya dalam tanda kutip penyergapan ya. Nanti saya diginiin lagi kalau ngomong ngawur. Ya maksudnya menjemput atau mendatangi Ibu Rektor. Kan itu maunya menjemput, mendatangi, cuman ujung-ujungnya berujung kita harus menjemputnya di depan mobilnya, jadi kayak menghalangi mobil gitu. Kita mau pagi, cuman ternyata pas kita berangkat, pas kita sampai di bukit, ibunya waktu itu kita benar-benar nggak tahu ini ibu mau ke Kamsut atau ke bukit. Akhirnya ada yang lihat di jalan, akhirnya di bypass. Kopi Ibu Rektor udah di bypass. Oke, kita siap-siap. Oh ternyata emang ini maksudnya sulit lah kita gini nih jemputnya waktu datang. Sulit, ya udah keduluan masuk lah. Bingung gimana salahnya. Itu ibunya tahu apa enggak sih? Enggak. Beliau tidak have no idea at all sebenarnya kejadian waktu itu. Karena itu benar-benar kita keep in secret, itu tim bawah tanah lah yang bekerja. Terus akhirnya ya udah kita harus dapat nih, pokoknya ketemu. Ya udah kita tunggu akhirnya. Ya udah kita tunggu, nyebarlah kita, ada yang jaga di belakang. Kan ibunya DK99 tuh. Ada yang liatin supirnya, ini supir udah jalan atau belum nih, atau masih di tempat mobilnya di mana. Bisa kita nyebarlah di sana, nggak diem di depan rektorat. Akhirnya udah ada gerak-gerik sopir, udah siap, habis itu baru kabarin nih mobilnya udah siap-siap. Akhirnya dia mobilnya ke depan. Udah kita dengan polosnya dari menyebar kan kita di depan samping WS ada di ujung ke ujung lah sembunyi dulu. Akhirnya ya udah sekarang mobilnya udah kelihatan, yuk kita datengin. Udah datang, diam di depan rektorat, nggak ada yang ini satpam nggak tahu soalnya kita mau ngapain. Soalnya berdikit juga, nggak terlalu banyak. Yang lain masih agak sembunyi gitu. Ya udah diem. Nah pas Bu Rektor datang, baru terus kita masuk. Teman-teman yang sembunyi itu akhirnya masuk ke depan rektorat. Akhirnya saya nanya. Kakak sembunyi di mana tuh waktu itu? Oh saya sembunyi di samping WS. Sana nangkring berjam-jam pokoknya. Saling kontek-kontekan sama teman-teman. Iya saling ngabarin situasi. Ditanya kok tuh sama satpam ngapain dek di sini? Ya udah sih bilang aja. Oh saya mahasiswa baru pak, mau ini nungguin teman, mereka lagi gini. Ya udah. Security-nya percaya? Iya. Kurang pengetahuan security-nya. Perlu diajarin intelijen kayaknya. Terus akhirnya ngobrol Bu Rektor, Bu, saya lupa sih apa yang saya omongin. Intinya saya minta waktu itu tanggal audiensi. Oh ya udah, bisa dibilang enggak dan segala macam, bilang enggak, kan udah waktu ini bla bla bla. Langsung masuk ke mobil ibunya. Udah kita bingung, aduh gimana nih kita mau ketemu ibunya. Ya udah akhirnya kita jemput beliau di samping dulu, abis itu mau jalan ibunya, ya udah kita diem dah di depan mobil dah. Sampai di klakson. Waktu itu di klakson tuh, ya itu sih serunya di klakson. Bener-bener ketika di klakson tuh akhirnya baru semua pejabat atau semua pegawai itu turun ke bawah karena apa nih kok ada yang ngelakson dan segala macam. Sampai semua wakil rektor turun. Siapa yang klakson? Ini supir. Ya. Tapi kakak nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah itu atas permintaan Bu Rektor atau memang supirnya yang emosi gitu, misalnya gara-gara dihalang-halangi gitu. Padahal kan gimana ya, kita kan mau ngobrol aja, bentar aja. Tuh. Kayak susah gitu ya kak? Iya susah. Terus akhirnya karena kita viralkan itu, karena kita meributkan dunia sosial media waktu itu, akhirnya kita diundang. Akhirnya kita audiensi. Yang waktu live itu kak ya? Ya baru setelah itu ya kayaknya itu kayaknya titik mula gini mengibarkan bendera perang dalam tanda kutip. Setelah saat itu kan terus-terusan audiensi. Kayaknya kemarin tuh sampai lebih dari 5 kali audiensi kalau nggak salah untuk selama ini tuh.
Tuh masih kok tuh sampai di audiensi. Oh ya, itu perjalanan panjang sih sebenarnya tuh, sampai buat dapur umum kan. Kalau kamu tahu dapur umum di Bukit 1 bulan. Ya 1 bulan, di Sudirman 1 minggu. Di pos satpam di depan tuh buat dapur umum selama 1 bulan. Itu mahasiswa rantau. Tuh dananya dari kolektif nyumbang, teman-teman lembaga ada yang nyumbang dan sebagainya gitu. Tuh dosen pun ada yang nyumbang waktu itu. Tapi ada juga yang mendukung kayaknya. Apa? Itu Apa nih itu apa? pada saat apa sih namanya menyampaikan aspirasi itu. Siapa mahasiswa? Iya, mahasiswa. Ya kalau saya ngeliat antusiasme kemarin banyak banget sih sebenarnya. Karena ya memang teman-teman lagi kesusahan, kita semua lagi kesusahan gitu loh. Kita semua lagi terdampak pandemi gitu loh. Tuh. Itu sih sebenarnya ketengilan, kenekatan yang kayaknya nggak bisa segitu luasnya kalau saya udah nggak mahasiswa deh. Dan nggak bakal kakak bisa lupain tuh ya kak ya dalam hidup. Karena seru juga ya kak. Ya pastinya ini sih adrenalin sih, menguji adrenalin. Soalnya ya satpam banyak seketika. Tapi setelah itu nggak ada problem kan kak? Kayak enggak sih kebetulan nggak ada sih, kebetulan nggak ada semuanya intervensi ngalir. Dan sebagainya. Dan akhirnya mau didengarkan dan bisa. Ya walaupun sebenarnya apa yang kita harapkan lebih dari itu sebenarnya. Kebijakan yang dikeluarkan sebenarnya bisa lebih baik sebenarnya. Ya tapi kemarin udah cukup lah. Udah keren So-so lah. banget, Kak. Udah keren tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya ya kak ya. Apa sih benefit yang kakak rasain atau enggak? Apa sih perubahan yang ada dalam diri kakak setelah kakak menjadi presma? Presma ataupun pemimpin ya, kita kayaknya bilanglah pemimpin ya. Setelah mendapat kesempatan jadi pemimpin, pastinya jadi orang yang lebih dewasa, terutama ini ya karena kita ada di organisasi, misalnya bentukan organisasi mahasiswa yang ada di Udayana kebanyakan kan organisasi kerelawanan. Dalam arti kita nggak digaji, nggak mendapatkan timbal balik materi kan. Apa yang kita dapat ya soal pengalaman dan sebagainya. Ya gaji kita tuh ya berupa pengalaman itu tadi. Dan kalau bicara soal pemimpin, ada di salah satu buku kepemimpinan terkenal, judulnya 21 Hukum Kepemimpinan, bahas soal hukum-hukum kepemimpinan. Salah satu hukumnya bilang hukum pengaruh. Pemimpin itu adalah sepenuhnya soal pengaruh. Nah, di sana dibilang ya memang seorang pemimpin itu anggotanya itu akan bergerak atau mau mengikuti pemimpinnya ya karena pengaruh pemimpinnya, karena visi yang dibawa sama pemimpinnya, harapan yang dibawa sama pemimpinnya. Dan di buku itu bilang pengaruh pemimpin itu secara murni diuji di sebuah organisasi kerelawanan. Itu ya, dan ya itu poin dimana saya ngerasa bahkan jadinya misalnya kalau diuji seberapa berpengaruh pemimpin misalnya dia belum pernah nih join di organisasi kerelawanan, dia selalu memimpin di organisasi benefit dan sebagainya, pakai gaji bayaran dan sebagainya. Diadu sama pemimpin di organisasi kerelawanan, kita coba adu soal pengaruhnya, misalnya kita coba adu untuk ngapain gitu memberdayakan masyarakat dan sebagainya. Ya saya yakin sih kemungkinan si pemimpin dari kerelawanan ini dia justru lebih terlihat kepemimpinannya, karena ya dia udah biasa membawa society atau kolektif yang nggak butuh timbal balik berupa materi gitu loh. Berarti berbeda ya Kak, dari cara dia memperlakukan. Iya pasti beda. Itu sebenarnya yang saya ngerasa, oh ya ketika pun saya nanti kerja di dunia profesional, saya akan dengan sangat mudah untuk bisa relate dan beradaptasi, karena bahkan saya dibantu dengan pengaruh lain gitu loh, berupa gaji dan sebagainya. Iya benar banget Kak, karena seperti yang kita ketahui bahwa soft skill itu juga menjadi kunci utama kita dalam dunia kerja nantinya ya Kak. Kakak punya nggak sih tips dalam berorganisasi yang baik untuk mahasiswa? Kayak gimana ya Kak, manajemen waktu yang baik dan kayak public speaking yang baik? Karena aku dengar-dengar nih Kakak kan prodi arsitektur ya. Nah, di mana prodi arsitektur tuh terkenal dengan tugas dan proyeknya yang cukup berat, sehingga terkenal mahasiswa jarang tidur. Jadi gimana sih cara Kakak memanajemenkan waktu pada saat organisasi dan dunia perkuliahan? Oke. Mungkin kalau buat saya, karena saya sampai pada presma ya, sampai pada tingkatan presma, jadi
Jadinya kemarin tuh agak pilihan, ya maksudnya jadi sebuah pilihan lah, kuliah atau presma gitu. Kalau misalnya masih pada tataran anggota atau kepala bidang, mungkin masih bisa nyimbangin. Ya ini saya jujur aja bilang kemarin ya sampai pada pilihan kuliah atau presma gitu loh. Yang mana yang kuliah atau organisasi yang harus diprioritaskan, karena ya mungkin itu tadi faktornya kebetulan kenyataannya memang di arsitek tugas-tugasnya itu banyak. Bahkan saya pernah baca salah satu jurusan yang paling banyak mahasiswa yang stres atau mumet itu ya di arsitektur, karena numpuk banget tugas-tugasnya dan pengerjaannya nggak bisa hamin satu kayak gitu. Tapi kalau soal yang ya, tapi saya percaya kok kalau teman-teman yang lain tuh nggak masih bisa lah nyimbangin, nggak harus sampai menjadi sebuah pilihan. Kalau bisa nggak sih, kalau bisa nggak, jangan sampai pada akhirnya harus benar-benar milih kuliah atau organisasi itu. Kalau bisa diseimbangin keduanya. Soal manajemen waktu sebenarnya cukup teknis ya, dalam arti saya nggak pernah juga punya pakem yang pasti, saya nggak pernah ya pada akhirnya kayaknya masih banyak banget buku yang bisa ngasih referensi soal manajemen waktu yang baik. Saya bukan contoh orang yang cukup baik juga dalam manajemen waktu saya, tapi menurut saya garis besar atau tips pentingnya dalam sebuah organisasi ya, terutama kalau kita bicara organisasi mahasiswa, karena ini mungkin rata-rata akan didengar oleh teman-teman MIPA mahasiswanya, ya soal gimana kita bisa mengoptimalkan wadah ini untuk mencari jati diri kita sebagai seorang mahasiswa, untuk mempraktekkan hal-hal yang harus kita praktekkan sebagai seorang mahasiswa, untuk mempertanyakan segala hal, banyak hal, sebagai wadah kita untuk berkreasi, sebagai wadah kita juga untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Saya juga bagi nilai yang saya percayai soal tujuan pendidikan itu, yang juga disampaikan oleh salah satu tokoh besar di Republik ini, yaitu Tan Malaka, yang beliau bilang bahwa tujuan pendidikan itu semestinya nggak cuma soal mempertajam kecerdasan, tapi juga soal memperkukuh kemauan dan memperhalus perasaan. Keren banget nih. Itu dah, maksudnya kayak memperkukuh kemauan soal jalan, ya soal hidup ini tentang pengabdian dan pelayanan, memperhalus perasaan sehingga kita lebih peka sama situasi sosial kita. Dan menurut saya kurang lah dapat cara untuk memperkukuh kemauan dan perasaan itu di kelas-kelas formal saya. Makanya itu salah satu alasan kenapa saya betah ada di organisasi juga kayak gitu. Karena di sini tempat saya juga nge-explore, tempat saya benar-benar tahu dan paham bahwa sebenarnya ini loh tujuan pendidikan. Bukan cuma soal untuk mempertajam kecerdasan, meningkatkan kecerdasan untuk diri sendiri aja gitu. Tapi pada akhirnya kita juga harus menjadi manusia yang, kalau katanya Iksan Skutar tuh, manusia yang memang manusia. Memanusiakan pendidikan itu, siapa gitu yang bilang pendidikan itu ya untuk memanusiakan manusia gitu loh. Berarti kita nggak cuma bisa belajar di kelas, dalam kelas aja ya Kak ya? Ya, di luar kelas juga bisa gitu. Ya pada akhirnya kan mungkin hari ini stigmanya banyak yang salah ketika memandang pendidikan itu hanya bisa dilakukan di sebuah ruangan dengan atap gitu. Kalau kita belajar sejarahnya, akademi pertama kali hadir di tempat akademi, sebutan akademi itu pertama kali hadir itu sebagai sebuah tempat berbentuk plaza, nggak ada atap sama sekali, dan di sana nama akademus, bahasa Yunani ya kalau saya nggak salah, dan di sana tempat berkumpulnya para filsuf membicarakan soal pengetahuan, membicarakan masalah-masalah sosial untuk dipecahkan di sana, di dalam sebuah plaza tanpa atap tuh. Dan mulailah berkembang menjadi akademi, university, dan sampai sekarang. Dan hari ini makna dari akademi itu sendiri mulai terdistorsi, mulai melenceng dengan orang-orang yang mengatakan pendidikan itu, ya misalnya memandang pendidikan itu hanya bisa ditempuh di ruang-ruang kelas dengan atap gitu. Padahal dulu pendidikan itu ditempuh di mana saja. Oke. Boleh nggak sih saya mengalihkan pertanyaan ke agak sedikit sensitif mungkin bisa dikatakan. Jadi kakak ini kan dalam berorganisasi itu pasti kakak bisa dikatakan sibuk Kak ya, cukup sibuk, waktunya juga sedikit.
Nah, dalam hal percintaan nih Kak, apakah kakak sudah punya doi atau belum gitu? Pasti yang di rumah banyak yang bertanya-tanya nih juga teman-teman, apalagi ciwi-ciwi nih. Seorang Kak Satya udah punya doi apa belum sih? Gitu. Jujur-jujuran aja nih Kak, kita sharing-sharing aja di sini. Oke. Kalau jawab enggak, ada yang marah. Enggak, udah, kebetulan udah. Cuman kebetulan yang sekarang pun nggak ini, maksudnya ya, yang sekarang itu ngerti lah sama gimana saya yang sekarang, maksudnya gimana saya yang sibuk dan sebagainya. Jadi ya fine aja sih kebetulan, dan masih sejauh ini sih masih baik-baik aja. Berarti tipe pasangan seperti apa yang cocok untuk seorang Kak Satya? Apa ya? Sebenarnya nggak terlalu neko-neko sih. Kalau saya sih sesederhana sejauh ini ya sesederhana bisa diajak ngobrol, terus santai juga, nggak terlalu gawat banget, nggak terlalu posesif, harus ngabarin ke kamar mandi harus ngabarin, nggak kayak gitu sih. Pasti ditonton nih ntar Kak. Iya. Berarti kalau boleh tahu nih kakak tuh tipe orang yang kayak gimana sih Kak? Gimana ya, bingung kayak juga mendefinisikan diri sendiri ya. Biar kita tuh semakin tahu gitu. Sebenarnya saya mungkin teman-teman saya nggak tahu ya, saya cuma berasumsi aja. Kalau ketika saya mengemban jabatan sebagai presma, pasti teman-teman banyak yang menilai saya ini serius, saya ini menggebu-gebu dan sebagainya. Sama ketika dulu saya jadi maba di UNUD, memandang presma waktu itu gitu loh. Saya memandang sosoknya kakak itu sebagai seorang yang serius, penuh inspirasi. Siapa itu Kak? Namanya Kak Tiko. Itu Presma pada saat iya, Presma pada saat itu. Cuman ternyata setelah saya ngobrol juga sama kakaknya, sempat beberapa kali ngobrol, terus setelah saya langsung yang di Presma, saya nge-compare dua itu gitu loh, ketika saya kemarin sambutan di Student Day atau mungkin bicara dengan banyak orang, pasti ada yang ngira saya ini serius, menggebu-gebu, kayak hidupnya tuh sempurna banget, bangun dalam arti ya bangun tidur langsung baca berita langsung dan sebagainya. Sebenarnya ya nggak kayak gitu ya, maksudnya dalam arti saya pun ya ini conclusion saya ketika saya langsung ada di Presma itu dan membandingkan pandangan saya ketika jadi maba ya pada akhirnya Presma pun jadi seorang mahasiswa biasa juga, seorang anak muda yang masih sih ya, maksudnya yang nggak selalu bangun pagi, yang tengil, yang ya, tapi ya soal serius nggak serius itu kan tergantung di mana memposisikan diri kan. Ya karena hari ini lagi podcast, lagi santai obrolannya, otomatis saya juga memposisikan diri saya sebagai orang yang agak lebih santai, nggak terlalu serius. Beda cerita kalau misalnya ada dalam sebuah pidato atau apa. Tuh kalau saya sih orangnya sebenarnya easy going, tengil gitu juga ya, maksudnya ya makanya itu mungkin salah satu kenapa tercetus nyamperin rektor dan sebagainya. Ya udah sih, apa salahnya, karena saya bilang apa salahnya orang secara murni niatan kita hanya untuk bertemu kok, cuman karena kebetulan dan rentetan rencana itu nggak sesuai ekspektasi kita, ya jadinya nyetop mobil dia, maksudnya jadinya sampai kita harus ketemu di depan mobil gitu loh. Coba waktu itu ketemu langsung bicara baik-baik, mungkin nggak akan terjadi gitu. Terus apa ya? Kalau yang bisa benar-benar gambarin saya, nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman yang suka zodiak gitu kayaknya bisa deh menggambarkan sosok Virgo kebetulan. Virgo itu Kayaknya saya sebenarnya nggak segitu percayanya sih sebenarnya. perfeksionis biasa Virgo, karena ibu saya Virgo. Oh gitu. Agak perfeksionis. Agak itu. Apa sih hal yang kakak suka dan tidak suka dalam diri kakak? Kalau yang saya nggak suka ya dulu ya mungkin. Saya adalah ya itu udah lagi, saya masih muda, saya anak muda. Saya bukan yang umur 40 udah tinggal udah ngurus anak, udah punya cucu dan sebagainya. Saya belum segitunya, saya masih anak muda. Saya masih ya kadang-kadang pun saya nggak luput dari rasa malas.
Atau saya bahkan bilang bahwa saya susah mengendalikan diri saya sendiri, dalam arti menertibkan diri saya sendiri ya, harus bangun jam paling siang jam segini, setelah itu langsung berproduktif, melakukan hal-hal yang produktif, nugas apa dan segala macam. Saya nggak bisa setertib itu. Makanya kemarin pun saya join di BEM, saya join di organisasi juga untuk ngebantu saya mendisiplinkan diri untuk kalau saya ada urusan, kalau saya ada kegiatan, saya harus bangun pagi jadinya. Saya harus, kalau misalnya ada kayak ini, misalnya saya ada pertemuan sama teman-teman jam segini, saya harus kesini. Mungkin kalau enggak, bisa aja saya tidur di rumah kayaknya. Tuh. Itu sih sebenarnya, itu yang kurangnya dari saya. Dan menurut saya sih itu mungkin karena faktor juga karena saya masih anak muda ya, jadi masih ini aja, masih sering hilaf aja gitu loh. Itu. Terus kalau yang saya suka apa ya? Saya sih ngerasa apa yang saya, kalau dulu soalnya gini, mungkin yang saya suka, saya cukup dalam tanda kutip hangat gitu ya, apa sih bahasanya, sama orang itu loh, maksudnya kayak Ramah. iya, bisa jadi impresi jarang sih bentuk impresi ya cepat akrab. Impresi orang-orang kebanyakan ketika ketemu sama saya juga nggak yang judes gitu, dan ya langsung jadi ramah, langsung jadi akrab gitu loh, walaupun itu tadi, walaupun tengil orangnya ternyata, walaupun nggak sesuai ekspektasi, banyak kok, maksudnya saya percaya kok pasti ada. Coba aja tiba-tiba Presma datang atau sosok pemimpin penting yang cuman biasa dilihat di IG atau biasa dilihat dalam pidato-pidatonya, tiba-tiba tengil gitu kalau ketemu, tiba-tiba jadi kayak halo dan ya misalnya ya kayak tadi saya ya mungkin kayak tadi saya masuk ruangan ini ya mungkin nggak terlalu tengil karena tadi ada kelas ya, ya misalnya kayak gitulah. Dan itu pun saya dulu ya, karena dulu saya kecil lumayan kuper, tapi organisasi yang saya ikutin dari SMP, SMA, kuliah ngebantu saya untuk bisa lebih luas lagi dalam bergaul, lebih supel, dan itu sih. Bicara soal pemimpin tadi, Kak, siapa sih sosok pemimpin yang menjadi apa ya? Yang menjadi patokan dan inspirasi Kakak selama memimpin? Nggak pernah ada yang bini banget, no. Boleh, Kak. Nggak pernah ada yang apa ya, lebih tepatnya banyak mungkin ya. Misalnya ini, dari beliau saya belajar ini, dari beliau saya belajar ini gitu loh. Nggak pernah ada yang benar-benar jadi panutan sehingga saya mau jadi seperti beliau gitu loh. Ya misalnya saya baca bukunya Soekarno, saya belajar begini dari beliau. Saya selama 2 tahun di BEM, waktu saya jadi staff saya punya Presma, waktu saya jadi menteri saya punya Presma, saya juga belajar dari beliau. Begitupun ketika saya jadi maba, saya punya Presma walaupun belum jadi BEM, saya belajar juga dari beliau. Dari orang tua juga saya belajar, dari tokoh-tokoh yang sering saya temuin di Bali ini saya juga belajar. Itu sih nggak pernah ada yang benar-benar satu untuk saya pada akhirnya mampu menjadi seperti beliau tuh. Bukan tipikal yang kayak gitu sih saya. Lebih ke saya belajar ini, saya akumulasiin, saya terapkan dalam bagaimana saya memimpin. Itu sih. Ketika Kakak tuh haus akan belajar ya, Kak, terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar. Kebetulan juga apa yang saya kalau padahal itu saya iseng di Instagram saya ada kok ini ya quotes-nya, apa ya, bisa bilang moto kali ya, tapi ya bilanglah gitu. Moto saya itu stay hungry, stay foolish. Maksudnya tetaplah merasa lapar dan tetaplah merasa bodoh. Tuh, dan itu saya dapat dari quotation di pidatonya Steve Jobs di salah satu universitas waktu dia minta pidato ketika universitas ini mau mewisudakan mahasiswanya. Aduh, keren banget nih. Dari moto aja udah bagus banget nih. Oke, back to the topic seputaran Presma nih, Kak ya. Kesan dan pesan Kakak terhadap Presma, gimana sih? Apa ya, kesan dan pesan ya? Ya lagi-lagi soal pembelajarannya sebenarnya yang paling berkesan, paling banyak banget. Ya karena ketika pengalaman satu tahun kemarin tuh yang benar-benar ngebuka mata dan hati ya untuk melihat realitas sosial, untuk melihat realitas mahasiswa. Untuk pada akhirnya ya saya
mengucap prihatin kepada teman-teman yang lantas. Saya nggak bicara diri saya ini adalah sepenuhnya orang yang sadar, sudah tersadarkan sebagai seorang mahasiswa, enggak. Mungkin sedikit ya. Cuman saya ucap prihatin sama teman-teman yang belum belum menemukan peran dan fungsinya mereka sebagai seorang mahasiswa yang sebenarnya gitu loh. Karena kenapa saya prihatin ya, karena memang kita dibentuk untuk menjadi seperti itu gitu. Dibentuk oleh sebuah sistem yang hari ini dibuat oleh pejabat ataupun penguasa gitu loh. Entah apa motifnya mereka di sana membentuk sistem yang sedemikian gitu loh. Ya menumpulkan kepekaan kita terhadap realitas sosial, menjadikan kita mahasiswa yang sebenarnya yang menjadikan kita mahasiswa yang banyak lupa sama siapa sebenarnya yang membiayai kita. Kalau bilang orang tua enggak kok. Yang membiayai kita itu ibu-ibu di pasar yang ikutan bayar pajak sehingga pajaknya itu mensubsidi UKT kita. Itu kan kita sering lupa kan? Iya, saya aja baru tahu. Iya, itu dah. Ya UKT kita kan nggak sepenuhnya biaya pendidikan, disubsidi juga dari APBN karena kita PTN. Ya ibu-ibu di pasar itu yang bayarin UKT kita sebenarnya, yang bahkan belum tentu anaknya masuk perguruan tinggi, atau bahkan belum tentu anaknya sekolah. Itu ya, itu yang ya kenapa kita lantas tidak sengah itu? Ya karena kelas-kelas formal kita, apa yang kita dapat di kelas-kelas biasa nggak memancing kita untuk menimbulkan kepekaan itu. Entah itu dirasa tidak penting sehingga keluaran mahasiswa ini hanya sebagai orang yang tinggal bekerja dan ya udah gitu loh, bukan sebagai anak-anak bangsa yang membantu mensejahterakan negara ini gitu. Itu yang saya masih bingung, apakah ini memang dibuat dengan sengaja atau memang mereka sebenarnya tidak paham bagaimana cara membuat sebuah skema pendidikan yang baik, sebuah skema pembelajaran yang baik. Tapi saya nggak percaya sih kalau mereka nggak bisa, karena mereka berpendidikan sebenarnya. Jadi ya salah satu-satunya opsi ya disengaja itu. Tapi tergantung diri sendiri juga gimana? Ya maksudnya ketika pun kita bergantung sama diri sendiri, kalau saya melihat diri ini pun dibentuk oleh itu tadi, pendidikan dan lingkungan itu. Ada juga quotes yang bilang manusia berhasil menciptakan obat-obat mutakhir untuk kanker, untuk penyakit-penyakit kronis yang lain, tapi ia belum berhasil atau ia lupa untuk menciptakan obat untuk sikap apatisme manusia modern hari ini. Sikap ketidakpedulian terhadap situasi sekitarnya. Itu. Dan bagi saya sih itu yang jadi PR besar ya. Karena saya pun bisa sampai ada pada titik ini pun, maksudnya lagi-lagi saya masih muda, saya kadang hilaf. Saya pun kadang-kadang rebahan seharian, terutama pasca demisioner ini, kalau lagi nggak ada tugas dan sebagainya. Tapi saya pun sampai pada tahap atau tingkatan hati dan perasaan atau kemauan yang seperti ini, tekad yang seperti ini pun butuh proses benturan yang keras itu loh. Butuh beberapa kali dilihatkan dengan realitas sosial, butuh beberapa kali dilihatkan dengan peliknya orang-orang yang memegang kuasa hari ini, menggunakan kekuasaannya mereka dengan semena-mena. Butuh beberapa kali saya melihat itu sampai akhirnya saya bisa paham dan aware sama keadaan sekitar saya. Itu sih sebenarnya. Dan itu maksudnya banyak teman-teman hari ini yang belum sadar, dan saya prihatin karena bukan salah mereka. Bukan salah mereka kok. Ya bukan sepenuhnya salah mereka. Karena saya ngerasa di kelas-kelas formal saya juga nggak diajarkan dari SD, SMP, SMA ya. Itulah tadi baksos yang diajarin, yang diperlihatkan ke kita itu cuma ngasih sembako, bukan yang memberdayakan masyarakat. Tuh, itu yang benar-benar yang pembelajaran penting. Ya jadinya sih pembelajaran kehidupan ya, yang memang saya dapat ketika 1 tahun kebelakang itu benar-benar pelajaran yang sangat berharga banget sih. Mungkin akan beda cerita ketika saya nggak jadi Presma. Mungkin saya jadi orang-orang kebanyakan. Itu sih. Dan saya merasa beruntung mendapatkan itu. Berarti kakak bersyukur ya udah pernah menjadi Presma. Setelah dari Udayana kakak mau kemana sih kak? Mungkin melanjutkan pendidikan atau langsung kerja atau gimana? Oke. Bahaya nih kalau direcord. Bisa diputar lagi 5 tahun lagi. Mana tahu jadi pejabat korup kan? Nggak. Kalau setelah dari Udayana ya sebenarnya
belum ada kepikiran untuk melanjutin studi. Kemungkinan akan kerja. Cuman entah kenapa kebetulan kan saya arsitektur. Saya nggak tahu ya, mungkin kalau ngelihat kondisi sosial yang bisa saya terlibat ya di pembangunan revitalisasi sebuah kawasan kumuh mungkin, atau apa, atau hal yang lainnya. Beda cerita ketika saya misalnya masuk ilmu politik atau saya masuk hukum. Mungkin saya secara langsung bisa banyak terlibat gimana membuat sebuah kebijakan publik, memberikan saran dan sebagainya kepada pemerintah, kepada sistem, kepada negara. Sebenarnya saya lebih kepada nyari celah untuk bisa tetap berdampak sih sebenarnya. Maksudnya masih coba di mana sih ketika pekerjaan saya nggak cuma untuk diri saya sendiri aja. Pekerjaan saya nggak cuma untuk diri saya sendiri aja, pekerjaan saya juga untuk orang lain, untuk orang banyak, untuk orang yang harus diberdayakan, untuk orang-orang yang harus untuk orang-orang yang sebenarnya mendapatkan hak tapi lagi dirampas kayak gitu. Itu sih sebenarnya setelah ini saya mau ngapain tuh. Jadi saya selalu berdoa sih. Karena saya nggak tahu diri saya ke depan dihadapkan dengan masalah seperti apa ya. Mana tahu saya dihadapkan dengan masalah yang pada akhirnya membuat saya harus korupsi atau mati, kan itu bingung kan. Ya siapa tahu kan ada situasi seperti itu. Maksudnya saya selalu berdoa semoga keteguhan hati ini masih bisa terus terjaga. Dan nggak cuma berdoa aja, pastinya tetap berusaha. Sehingga itu tadi jadi benar gitu loh, apa yang saya kerjakan nantinya ketika saya bekerja itu bisa berdampak bagi banyak orang juga. Dan bermanfaat bagi orang lain juga. Oke, apa sih goals terbesar dalam hidupnya kakak yang sudah kakak capai atau yang belum dan ingin kakak capai? Oke, sebenarnya kalau goals, waktu SMA saya pengen banget kuliah di ITB. Pilihan pertama saya SBMPTN ITB arsitektur. Pilihan kedua saya ITS arsitektur. Pilihan ketiga saya baru Udayana arsitektur. Cuman Tuhan berkata lain, semesta berkata lain, saya ditendang ke Udayana. Nggak ditendang sih, orang di rumah saya juga. Maksudnya saya memang dari Bali kan kebetulan. Tapi saya nggak ngeliat itu sebagai sebuah goals yang nggak tercapai. Ya saya ngeliat sebagai sebuah rencana lain yang disediakan oleh saya, yang disediakan kepada saya aja. Mungkin kalau saya nggak di ITB, saya nggak akan jadi presma di sana. Kalau saya nggak di ITS, kalau saya di ITS juga saya mungkin nggak akan jadi presma. Berarti bisa dikatakan takdir kak ya? Kalau saya sih ngelihatnya, kalau saya sih bilangnya sih jalan Tuhan ya. Itu. Dan ngasih kesempatan di sini sebagai presma, yang itu sebenarnya bukan jadi satu goals juga, karena itu nggak pernah saya rencanain gitu loh. Nggak saya rencanain, saya di UNUD saya mau jadi presma, nggak. Cuman anugerah dan kesempatan yang dikasih ke saya. Jadi ya saya nggak, ketika pun nggak ada goals yang nggak tercapai, ya itu cuman saya lihat sebagai sebuah jalan lain, Tuhan mau ngasih saya jalan lain. Kalau nextnya itu tadi ya mungkin ya, saya pengen banget bisa kerja, kan banyak tuh gini-gininya pernyataan-pernyataan yang bilang bahwa ya kalian akan setelah jadi mahasiswa kalian akan dihadapi dengan realita, kalian akan dibenturkan dengan kebutuhan ekonomi kalian yang akan ngebuat kalian pun harus bersekongkol dengan mereka-mereka yang melakukan korupsi dan sebagainya. Ya mungkin saya akan menghadapi itu karena saya belum tahu gimana rasanya, karena saya belum lulus nih, belum melepas gelar mahasiswa saya secara formal. Ya goalsnya adalah janganlah sampai saya nanti menggadaikan idealisme itu, karena saya pun mendapatkan, maksudnya saya ada di Satya yang sekarang ini pun dengan proses yang panjang dan nggak bisa, kalau ketika saya hianati itu kayak melawan diri sendiri banget, karena hati saya nggak berkata demikian gitu loh. Itu sih saya, makanya saya saat ini bekerja, entah itu sebagai arsitek atau yang lain, tapi sekaligus bisa ngasih dampak ke orang banyak. Kalau sederhananya sebenarnya saya pengen kaya, terus berkecukupan aja, terus sisanya tuh ya udah saya kasih dah. Maksudnya saya buatin, gitu kan? ya misalnya entah ya itu udah sedekah ya. Tapi yang sedekah yang proper dalam arti nggak saya beliin beras, itu nggak. Ya maksudnya ya
make something gitu loh, entah buat sekolah. Sebenarnya saya punya cita-cita dari kecil buat sekolah sih, entah itu tercapai atau nggak saya belum tahu sih. Tapi ya ketika pun itu nggak tercapai ya, saya bahkan apakah ini ketinggian atau apakah gimana, ketika pun nantinya saya hanya menjadi bapak dari seorang keluarga, karena mungkin saya dilihat terlalu keras ya, dan nggak ada perusahaan yang menerima saya gitu misalnya, ya udah berarti mungkin ketimbang saya harus menggadaikan idealisme itu ya, ya udah saya mungkin ya saya akan berdampak bagi keluarga saya, mungkin tetangga-tetangga saya, atau hal-hal lain. Mungkin kalau memang saya punya savings atau punya tabungan, saya bisa kasih. Itu sih, itu worst case-nya sebenarnya saya udah sempat mikirin itu gitu loh. Tuh. Berarti langsung kerja Kak ya? Ya belum ada kepikiran untuk ini sih, belum ada kepikiran untuk melanjutkan tuh belum. Langsung lanjutin belum. Oke, pertanyaan terakhir deh sebelum penutup. Nah, sebagai sudut pandang dari mantan Presma, apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan ke Udayana? Lagi-lagi tadi di awal saya bilang saya sangat berterima kasih sama Udayana, sama lingkungannya, sama BEM Udayana kemarin yang ngebuat saya sampai pada titik yang sekarang. Ya nilai luhur atau semangat luhurnya Udayana sebagai kampus pengayuh rakyat ini harus dijaga dan diwujudkan gitu loh. Jangan cuma jadi sebuah slogan-slogan yang nggak ada semangatnya, yang cuma diucapin tapi nggak ada marwahnya. Dan itu jadi PR berat buat kita semua, entah itu mahasiswa, dosen, pegawai, seluruh sivitas di Udayana gitu loh. Dan mungkin kapasitas saya untuk bicara sama mahasiswanya ya, hari ini saya belum melihat gimana kampus pejabat-pejabatnya berusaha mempertahankan marwah itu. Itu yang sangat saya sayangkan. Mungkin ada, tapi kalau petinggi-petingginya, kalau pemimpin-pemimpinnya, saya nggak ngelihat semangat itu. Saya belum melihat semangat itu. Entah kapan saya nggak tahu. Udah mau pergantian rektor. Semoga pemimpin selanjutnya bisa. Ataupun kalau enggak, sebenarnya kita punya andil yang sangat besar gitu loh. Dari beribu-ribu sivitas UNUD nih paling banyak mahasiswa kok. Cuman sayangnya kita ini jadi yang didoktrin gitu loh. Maksudnya mereka bebas mau ngebentuk kita seperti apa. Karena mungkin rasa Karena takut, Kak. karena kita yang mau mengenyam pendidikan, kan mereka yang memberikan kita pendidikan. Jadi ya maksudnya kita paling banyak nih, kita mayoritas. Kalau kita berkumpul bisa-bisa, nggak usah saya sebut, maksudnya bisa-bisa penuh rektorat tuh kalau kita berkumpul. Cuman mungkin mungkin ditauin ya gini, kita apa sih namanya, kekuatan tuh, strength kita, jadinya ya ditumpulin dari awal ya gitu kayaknya ya. Cuman gimana, itu juga yang terjadi ketika ngelihat situasi pendidikannya, kan misalnya pendidikan dari SD sampai SMA ya itu yang saya lihat. Mungkin negara ngelihat anak-anak muda ini sebagai orang yang membara, sebagai orang yang ingin perubahan, sebagai orang yang ingin masa depannya lebih baik. Cuman incumbent atau penguasa-penguasa ini pengen tetap nyaman dan tidak ingin diganggu dengan praktik-praktik tidak benarnya gitu loh. Jadinya mereka punya akses kepada pendidikan, ya di sanalah dibuat seadanya lah, sehingga outputnya pun ya udah yang iya aja, yang bahkan nggak sadar, nggak ngeh bahwa kekuatan anak muda, kekuatan mahasiswa ini sebesar ini loh untuk mampu meruntuhkan atau merubah suatu tatanan kehidupan. Dan itu sebenarnya yang harus disadari sama mahasiswa. Perjalanannya panjang, pasti panjang. Saya nggak bisa mewujudkan itu dalam 1 tahun kepengurusan saya, nggak. Perjalanannya pasti panjang dan butuh dukungan dari banyak pihak juga. Tapi saya tetap percayai bahwa kita mampu untuk mewujudkan itu. Tetap percayai bahwa kita mampu untuk benar-benar mencerdaskan semua anak bangsa ya.
walaupun itu susah, tapi saya tetap percaya itu sehingga ya maksudnya sehingga saya tetap menjalani mimpi itu gitu loh. Nggak pupus gitu aja gitu. Karena kalau saya pikir sebenarnya saya cukup interest memang dari awal, dari mulai kuliah kuliah ya cukup interest dengan dunia pendidikan, karena saya merasa segitu powerfulnya sebenarnya sebuah pendidikan lingkungan budaya terhadap membentuk seseorang atau manusia dalam proses hidupnya, dalam mengupayakan memanusiakan seorang manusia itu. Jadi ya teman-teman, buat teman-teman di MIPA, buat teman-teman di UNUD semuanya, silakan manfaatkan waktu yang kalian punya di mahasiswa ini untuk mengeksplor segala apapun yang kalian pengen tahu. Jangan terbatas hanya pada dinding-dinding kelas kalian, karena banyak pembelajaran yang bisa kalian dapatkan di luar sana. Karena itu tadi teman-teman, saya sepakat bahwa dengan tujuan pendidikan yang dibilang oleh Tan Malaka yang menyatakan bahwa pendidikan itu nggak semena-mena hanya soal meningkatkan kecerdasan, mempertajam kecerdasan, dia juga soal memperkukuh kemauan kita dan memperhalus perasaan. Memperkukuh kemauan kita soal hidup ini adalah soal pengabdian dan pelayanan, dan perasaan, memperkukuh perasaan kita, memperhalus perasaan kita sehingga kita lebih peka terhadap situasi sosial. Itu sih. Wah, keren banget Kak. Jadi bener banget sih yang dibilang Kak Satya juga. Kalau pendidikan itu penting dan pendidikan itu bisa mengubah karakter dari orang. Oke, teman-teman, akhirnya kita sampai ke penghujung acara. Terima kasih banyak Kak Satya atas ilmu yang telah dibagikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk terus tetap pantengin episode-episode selanjutnya dari Modcast Himatika. Tetap di Modcast Himatika. See you guys!